Shalom. Di dalam gini loh, firman Tuhan itu saya sering katakan seperti benih. Dan benih itu butuh namanya proses untuk bisa menghasilkan sebuah pohon dan apalagi menghasilkan sebuah buah. Itu butuh waktu. Itu benar-benar butuh waktu, butuh kesabaran kita, butuh ketidakmau nyerahan kita. Kalau kita menyerah, benih itu mandek atau benih itu bisa mati. Dan kita harus mengulang lagi. Itulah kenapa orang gak bisa mengalami perubahan, karena memang tidak mempertahankan sampai benih itu benar-benar menghasilkan. Proses yang harus kita alami itu memang tidak mudah dan itu butuh kesabaran, benar-benar gak enak. Kita terbiasa untuk sesuatu yang sifatnya instan. Dan tetapi problemnya ya tidak ada yang instan. Itu masalahnya. Tinggal kita ya harus bisa bersabar. Jadi pengertian demi pengertian itu seharusnya membuat kita ya akan menjadi lebih baik. Nah begini. Minggu lalu saya bicara masalah untuk kita berani untuk mencoba atau meminta kepada Bapa di surga. Karena memang ada dasar firman Tuhan ya. Dan selalu saya katakan bahwa kita nggak perlu meminta kalau kita itu bicara namanya primer, kebutuhan utama kita. Karena memang Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti berikan apapun yang kita butuhkan. Ya dasar firman-Nya segala bahwa Allah mencukupi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Jadi Allah akan mencukupi. Dan di Matius 6 katakan jangan seperti orang yang gak kenal Tuhan gitu loh. Bahwa kita seperti orang yang gak kenal Tuhan, tapi firman katakan carilah dahulu kerajaan Allah maka semua tambahkan padamu. Nah hari ini saya ingin bicara masalah never learn to doubt. Jangan pernah belajar atau mempelajari keraguan. Markus 9 ayat 14. Markus 9. Oke, ini kejadian mengenai Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu atau penyakit ayan ya. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak menggerumuni murid-murid itu dan beberapa kali ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercengganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seseorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berketakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya." Ini Tuhan marah ya. "Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawa kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" "Sejak masa kecil. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak itu
dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarnya roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Oke, dulu saya pernah khotbahin, teman saya bahasnya beda. Jadi kejadian ketika Tuhan Yesus itu pada waktu itu sedang ke gunung, habis dari gunung, ketika dimuliakan di atas gunung, kemudian dia turun ke bawah. Nah, ketika turun ke bawah, dia ngeliat orang berkerumun, ada seorang anak. Ketika tanya bapaknya, ya ini kalau kita ya zaman sekarang ini lah penyakit ayan gitu. Nah, sudah ke anak ini sudah doain sama murid-muridnya, ternyata nggak bisa. Nah, Tuhan marah. Jawabannya adalah, kenapanya, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Jadi bukan masalah si murid-muridnya ini tidak punya power. Lah habis ini firman katakan bahwa ini kan jenis ini tidak dapat diusir dengan berdoa. Lah itu Tuhan sendiri suruh berdoa nih, karena jenis ini mesti berdoa dulu. Kenapa Tuhan suruh doa tetapi Yesus sendiri nggak berdoa, nggak berpuasa? Kenapa Tuhan Yesus suruh kalau maksudnya yang lain dikatakan puasa dan berdoa? Kenapa Tuhan tidak berpuasa dan berdoa tetapi langsung? Gitu loh. Jadi ini problemnya bukan masalah si murid-murid ini tidak punya kuasa. Karena sebelumnya, di pasal sebelumnya mereka sudah diberikan kuasa untuk menginjil, untuk kemana-mana. Ketika mereka pulang mengatakan, wah Tuhan kami udah bisa mengusir setan, bla bla segala macam gitu loh. Berarti memang kuasa itu sudah ada gitu loh. Bukan berarti ketika si doain orang ini ternyata kuasanya kurang gitu loh. Powernya kurang gitu loh. Bagi saya nggak percaya begitu bahwa kuasanya kurang. Karena patokan saya dikatakan karena kamu tidak percaya. Yang Tuhan suruh mereka untuk puasa dan berdoa adalah karena mereka itu ngelihat orang ini kelepak-kelepok, berbusa, guling-gulingan, itu membuat mata mereka, pikiran mereka, jiwa mereka itu terpengaruh akibat manifestasi dari setan ini. Sehingga fokus mereka adalah ke manusianya, bukan fokus kepada Tuhannya. Waduh, ini parah nih. Wah, ini kacau nih. Guling-guling yang begitu berbusa. Dan mereka mencoba tapi nggak bisa. Karena diawali ketidakpercayaan. Saya sih tidak bahas itu. Yang saya bahas begini, firman katakan begini, Tuhan mengatakan sebelumnya ya, si bapak anak ini katakan, tolonglah kami, sekiranya engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami gitu. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dia ngomong aku percaya, tetapi dia ngomong juga tolong aku yang tidak percaya. Saya percaya engkau Tuhan, tapi tolong aku yang saya tidak percaya. Jadi di sini membuktikan bahwa di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam jiwa kita itu ada dua yang namanya kepercayaan sama ketidakpercayaan itu bisa beroperasi bersamaan. Jadi sama-sama yang namanya kepercayaan dan ketidakpercayaan itu muncul. Nah, inilah yang terjadi di murid-muridnya, yang membuat mereka tidak bisa mengeluarkan itu setan. Kalau di terjemahan Inggrisnya itu New King James, ya.
Markus 9:23. Di King James ngomong gini. Jesus said to him, "If you can believe, all things are possible to him who believes." Yesus berkata kepada dia, "Jika engkau bisa percaya, segala sesuatu itu mungkin atau bisa di dalam dia yang percaya." All things are possible. Segala sesuatu itu mungkin if you can believe. Jika kamu bisa percaya. Saya bertanya sama Tuhan begini. Kenapa ya kita nih orang Kristen? Gini dah. Kita percaya nggak bahwa Tuhan itu berkuasa? Percaya nggak? Kita percaya nggak bahwa Tuhan itu baik? Tapi kenapa khawatir? Kenapa stres? Lah katanya Tuhan itu berkuasa. Katanya Tuhan itu baik. Lah kalau namanya stres, khawatir, kan bingung kita, apakah gua bisa? Dan berbagai macam pertanyaan. Kenapa banyak orang Kristen tidak percaya mengenai kebutuhan, padahal selalu omongnya Tuhan itu berkuasa dan baik? Pertama, kenapa mereka stres, tertekan, khawatir? Fokusnya kepada masalah, bukan kepada Tuhan. Kita semua masing-masing punya masalah. Masalah keuangan, masalah badan, masalah keluarga, masalah kerjaan, bla bla yang lain. Membuat kita fokus kepada masalah itu, kita tidak melihat Tuhannya, kita melihat masalah kita yang cukup besar, cukup pelik, cukup susah, ini mustahil, gimana caranya. Jadi fokus kita adalah ke masalahnya. Yang kedua, saya langsung cepet deh. Ketika kita melihat masalah, kita ngelihat diri kita. Nggak mampu, nggak punya uang, nggak punya modal, nggak punya pendidikan, nggak punya A, nggak punya B, dan sebagainya. Sehingga kita jadi melihatnya ini, masalah ini ya susahnya karena kita nggak punya kemampuan. Saya nggak punya kemampuannya, saya nggak punya ilmunya, saya nggak tahu caranya gitu loh. Ini masalah besar, sedangkan saya ini ya begini. Siapalah saya, gue nggak punya gitu loh. Nah itu jadi kita fokus kepada masalah, fokus kita kepada diri kita sendiri, ketidakmampuan kita. Yang ketiganya, karena kita nggak yakin apakah Tuhan mau jawab doa kita. Kenapa? Karena pernah melakukan dosa, pernah melakukan kesalahan, karena merasa diri nggak layak. Apakah Tuhan mau dengerin saya ya? Karena saya pernah melakukan ini dulu. Karena saya pernah melakukan ini dulu. Ini karena begini. Jadi kita merasa tidak layak karena menganggap bahwa kita melakukan kesalahan. Apakah Tuhan mau dengerin doa saya, permintaan saya, mintanya saya? Apa mungkin ya Tuhan mau dengerin gitu loh. Nah itu yang membuat kita, sekalipun kita mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu berkuasa, tetapi ketika kita punya masalah, kita selalu mikirin masalah gede, kita memikirin diri kita, kemampuan diri kita yang gak ada, kita memikirkan bahwa kita gak layak. Apakah Tuhan mau jawab doa kita? Yang keempat, kita sibuk memikirkan bagaimana caranya menyelesaikan masalah kita.
Dan kita tahu masalah itu susah. Tapi kita mencoba bagaimana caranya. Aduh gimana ya, gue mesti bayar uang sekolah, gue mesti bayar ini, gue mesti, soalnya gue mesti ini, mesti itu. Tapi ini gimana cara pemecahannya? Ini gimana nih? Gue bingung cara nyelesain ini gimana nih? Karena gue nggak tahu caranya gimana. Jadi otak kita dipenuhi how to fix it. Bagaimana membetulkannya. Taunya dari mana? Ya stres. Ya bingung. Ya khawatir. Itulah faktanya. Kalau kita mencoba try to figure out how to solve the problem. Ketika kita tahu kita nggak punya kemampuan, ketika kita tahu apakah Tuhan mau dengerin, apakah ya setelah kita tahu bahwa masalah ini besar, kita berusaha mencoba memikirkannya, sehingga tidak ada damai, nggak ada ketenangan, kita jadi bingung, stres. Itu faktanya. Nah, itu adalah yang kita lakukan itu adalah how to learn doubt. Ketika kita melihat masalah, itu kita sedang mempelajari keraguan. Kita sedang melihat bagaimana keraguan itu bekerja, akhirnya kita menjadi ragu. Kita yang melihat dan mempelajari. Jadi gini, learn itu artinya mendapatkan atau memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui waktu belajar, karena pengalaman atau karena diajarin. Jadi ketika kita learn to doubt, kita mendapatkan pengetahuan, kita mendapatkan pengertian, karena saat itu kita lihat masalah kita besar, saat itu kita melihat masalah ini pelik, saat itu kita mempelajari bahwa kita ini nggak mampu, kita melihat bahwa apakah Tuhan mau jawab doa saya, gimana cara pemecahan itu kita sedang mempelajari. Dan akhirnya mendapat pengertian, ini susah. Dapat konklusinya seperti itu, kesimpulannya. Akibat dapat kesimpulan ini susah, stres, tertekan. Ya udah, nggak dapat jawaban. Nah, sedangkan firman Tuhan katakan tadi, kenapa murid-muridnya tidak bisa mengeluarkan? Karena tidak percaya. Problemnya segala sesuatu yang dari Allah, yang janji-janji Allah, itu passwordnya adalah percaya. Passwordnya adalah kepercayaan yang ada di dalam diri kita, yang muncul di dalam diri kita, maka pintu jawaban akan terbuka. Nah, seharusnya yang kita lakukan, never learn to doubt. Jangan pernah belajar untuk ragu. Kita harus bisa never learn to doubt, but learn to believe. Belajar untuk percaya, bukan belajar untuk ragu. Nah, belajar untuk percaya artinya kita tidak melihat kesusahan, masalah yang besar kita yang saat ini kita pelajari, kita melihat bahwa ini masalah besar, kita mempelajari Allah itu besar. Ketika kita melihat bahwa masalah ini sangat-sangat sulit dan pelik dan istilahnya saya nggak punya kemampuan, kita melihat, kita pelajari Allah yang memberikan kemampuan di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Jadi pelajaran yang kita coba selidiki adalah bukan pelajaran untuk bisa membuat kita semakin ragu, tetapi pelajaran bagaimana kita bisa membuat diri kita kuat. Jadi never learn to doubt, but learn to believe. Belajarlah untuk percaya dan tidak mau belajar memperhatikan keraguan. Nah, ini yang akan membuat kita jadi seorang yang baik, seseorang yang akan tetap maju, seseorang yang tetap tidak mau nyerah. Nah, orang-orang yang bisa bertahan, ya,
Yang melihat segala sesuatu itu positif, melihat segala sesuatu itu mungkin, makanya everything is possible. If you can believe, all things are possible. Amin. Kalau engkau bisa percaya, segala sesuatu itu bisa. Jadi yang dibutuhkan if-nya ini kita penuhi. I believe. I can believe. Saya bisa percaya. Saya tahu saya bisa percaya. Saya bisa percaya. Nah, setelah saya punya bisa percaya, sehingga kita mengatakan all things are possible. Ini mungkin. Kenapa enggak bisa? Dia aja bisa, gue juga bisa. Karena all things are possible who believes. Jadi kita learn how to believe, bukan kita mempelajari keraguan masalah dalam hidup kita, kita mempelajarinya gitu. Pelajari juga bahwa Allah itu sayang sama kita. Allah itu mengampuni dosa kita yang dulu, yang sekarang, maupun yang nanti. Firman Allah katakan satu kali dia korbankan, itu untuk seterusnya, untuk selamanya. Jadi ketika dia menebus dosa-dosa kita, itu sekali dan untuk selamanya. Wah enak dong. Ibu, enak, memang enak kita sekali istilahnya sekali ditebus, selesai gitu loh. Apapun yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan nanti, tetap Tuhan tebus gitu loh. Waduh, kalau gitu enak kan kita ngelakuin dosa. Itu namanya blow on juga. Di mana ada dosa? Apa? Setan yang kerja. Kita harus menjauhi dosa karena supaya setan gak bekerja dalam hidup kita. Nah sekalipun kita bisa melakukan dosa, itu bukan berarti kita akan menjadi, gini loh. Setan itu selalu dan selalu akan mengintimidasi kita. Selalu. Kalau kita tidak pernah bisa lepas dari intimidasi, kamu gak akan mungkin menang. Gak bakal bisa menang. Intimidasi membuat seseorang itu terkurung. Karena terkurung dia gak bisa ngapa-ngapain. Dia melakukan A, dia takut. Melakukan B, dia takut. Dia melakukan C, semuanya takut. Kenapa? Ada intimidasi. Nah intimidasi ini kalau kita gak pernah berusaha untuk keluar dari intimidasi itu dengan apa? Dengan firman. Maka how to learn to believe, not to doubt. Amin. Kita harus bisa ketika ada masalah, ketika kita sedang ngadapin semuanya, hadapin masalah semua. Kita bukan lagi ngeliatin itu masalah how to learn to doubt. Tapi kita harus berusaha, otak kita, pikiran kita, how to learn to believe in God. Amin. Jadi apapun yang sedang kita alamin, gua percaya, gua bisa. Sehingga nggak ada satu tekanan yang membuat kita menjadi lemah, menjadi apa ya? Aduh Tuhan, stres, takut, bingung. Nggak ada, karena kita nggak pelajarin keraguan. Kita lagi nggak ngeliatin keraguan, kita nggak ngeliatin masalah. Kita sedang lagi, gue mau ngeliatin kekuatan Tuhan. Gue lagi mempelajari apa yang Tuhan lakukan. Karena all things are possible. Amin. All, bukan sebagian, bukan sedikit. Semuanya. Segala sesuatu itu mungkin. Ini firman yang mengatakan, bukan yang saya. Tapi diawali, if you can believe. Kepercayaan dan ketidakpercayaan itu menyatu bersamaan di orang tua ini. Tinggal kita, mana ketika satu yang ketidakpercayaan, ini kepercayaan saling menarik satu sama lain. Itu tergantung kitanya. Kita pelajarin yang percaya atau kita pelajarin juga yang ketidakpercayaan. Kalau kita mempelajari kepercayaan, kita akan tarik. Sehingga keraguan, ketidakpercayaan itu akan hilang. Dan akibat ketidakpercayaan itu hilang,
kita masuk dalam kepercayaan 100%, pintu terbuka. Untuk semua apapun masalah kita. Yang kelihatannya susah, yang kelihatannya nggak mungkin, is possible. Amin. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang mampu. Tinggal kita percaya atau tidak percaya. Karena segala sesuatu itu mungkin. Segala sesuatu itu mungkin. Jadilah orang yang bermimpi besar. Jadilah orang yang mempunyai sebuah fighting spirit yang kuat. Karena fighting spirit, roh yang mau berjuang itu akan membuat orang itu bisa berhasil. Nah, orang yang punya fighting spirit itu dia melihat all things are possible. Segala sesuatu mungkin, gue bisa, gue mampu. Gitu. Tapi kalau orang yang selalu mikir keraguan, selalu akan ada negative thinking yang selalu dia munculin. Yang selalu dipikirin. Never learn to doubt. Jangan pelajari keraguan itu. Ketika ada muncul, tolak. Gak. All things are possible. Terus gimana caranya? Gak usah pikirin. You don't need to how to figure out. Gak perlu kita berpikir bagaimana caranya. Just believe. Allah akan membuka jalan. Gak tahu bagaimana caranya. Just believe aja. Amin. Kita gak tahu bagaimana. Saya selalu ngomong begini. Selalu gini, Allah engkau adalah yang besar, engkau adalah yang mampu. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tetapi yang saya tahu adalah saya akan bisa dipimpin oleh engkau. Saya akan tahu dipimpin oleh engkau. Dan saya tahu engkau akan tuntun saya, engkau akan pimpin saya. Entah bagaimana caranya, gue nggak tahu dah. Pokoknya gue percaya sama lu dan saya akan tahu. Kan seringkali kita bingung. Oke lah Tuhan bisa, tapi apakah saya bisa ya dituntun sama Tuhan? Apakah saya sadar gak dituntun Tuhan? Apakah saya mampu bisa dengar suara Tuhan? Apakah saya bisa ya tahu ini nih kesempatan? Kalau itu kan namanya mempelajari keraguan. Kenapa kita mempelajari bahwa Allah memberikan kepada kita Roh Kudus dan Roh Kudus itu akan menuntun kita. Jadi saya pasti tahu, saya akan tahu. Nah, ini harus kita punya, enggak cuma dalam waktu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, enggak bisa. Merubah hidup itu bukan hal yang mudah. Sangat tidak mudah. Pola pikir yang salah itu akan membuat orang itu akan bertahan di pikiran itu menjadi kura-kura yang gak akan pernah berkembang ke jalan kemana-kemana pergi karena memang dia sudah dikuasai. Untuk bisa merubah untuk pola pikir mempunyai kepercayaan sama Tuhan itu sangat tidak mudah. Kita harus fight. Kita harus mempelajari bagaimana untuk percaya. Bukan mempelajari bagaimana ini masalah. Akhirnya menimbulkan keraguan dalam diri kita. Untuk hal yang negatif itu sangat mudah. Dosa itu gampang. Tapi untuk untuk melakukan kebaikan itu susah. Untuk menjadi negatif itu mudah. Tapi untuk menjadi positif itu susah. Pola pikir adalah hidup kita. Bagaimana hidup kita adalah seperti itu. Untuk orang mau berubah itu sangat susah. Problemnya tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Mau kerohanian, mau urapan, semuanya gak ada yang kekal. Semuanya harus dipertahankan. Saya pernah ngalamin kayak gitu. Sangat tidak enak. Dari orang yang sudah punya iman yang kuat, tapi mengalami kesalahan, jatuh. Dan untuk bangkit lagi setengah mati.
Tapi kalau saya tidak bangkit, kalau saya tidak melihat yang ke depannya, bagaimana saya bisa mengalami perubahan? Hidup itu harus menjadi lebih baik. Kalau tahu hidup kita kurang baik, kenapa sih suka di situ? Kenapa sih suka dalam posisi hidup yang gak bagus? Kenapa sih? Udah tahu hidupnya susah, terus seneng di situ nggak mau berusaha keluar. Memang susah, tapi kenapa lebih enakan lu berusaha untuk setengah mati untuk berusaha keluar dari kesusahan? Itu lebih baik supaya hidupnya nanti enak daripada lu cuman hanya udah terima nasib aja. Memang hidup gua garisnya kayak begini. Saya nggak percaya itu. Yang saya percaya adalah firman Allah katakan, rancanganku untukmu adalah rancangan yang penuh kebahagiaan, damai sejahtera. Jadi kalau hidup kita enggak bahagia, enggak diberkati, kenapa masih stay di sana gitu loh? Kenapa gitu loh? Kenapa sih mau jadi orang susah? Kenapa sih mau jadi orang penyakitan? Kenapa sih menjadi orang yang selalu bermasalah? Kenapa sih suka di hidup kayak gitu? Padahal Tuhan menjanjikan masa depan yang cerah. Aku datang memberikan hidup, dan memberikan hidup itu dan kelimpahan. Dia cuma gak kasih kehidupan, tapi dikasih juga kelimpahan. Kenapa sih orang Kristen gak mau berubah supaya mendapatkan apapun yang Tuhan janjikan? Karena mereka lebih suka mempelajari keraguan itu, melihat masalahnya, dan tidak melihat berusaha untuk mendapatkan kepercayaan. Maka sangat susah untuk believe. Kalau memang saat ini kita dalam keadaan hancur, penuh dengan keraguan, puasa. Puasa itu bukan tujuan untuk masalah laparnya, untuk fokus kepada Tuhan. Untuk fokus untuk bisa mengalahkan ketakutan, keraguan itu. Untuk bisa mempunyai kepercayaan. Fight-lah. Fight demi keluarga, demi istri, anak, suami. Fight untuk itu. Supaya hidup kita bahagia. Saat ini mungkin kita berada dalam padang gurun. Dan ada orang-orang yang suka di padang gurun yang berkesaksian, mukjizat Tuhan terjadi. Saya ditolong sama Tuhan. Pas saya mau butuh duit, Tuhan bukan jalan, saya bisa dapat duit. Dan membanggakan bagaimana pertolongan Tuhan. Tahu enggak? Golnya Tuhan itu di padang gurun atau tanah Kanaan? Padang gurun, tanah Kanaan? Tanah Kanaan. Di padang gurun itu sekolahnya kita untuk bisa mempunyai kepercayaan. Setelah kita mempunyai kepercayaan, kita akan berjalan masuk ke tanah Kanaan. Nah, di tanah Kanaan itu mana udah nggak ada. Di padang gurun mananya cukup hanya sehari doang. Kecuali di hari Sabatnya doang dikasih 2 kali. Jadi di padang gurun cuman pas-pasan. Masa sih mau hidup di padang gurun dengan pas-pasan?
Kristen padang gurun atau Kristen Kanaan? Apakah Tuhan tidak mampu membawa orang Israel ke Kanaan? Tuhan membawa Kaleb dan Yosua doang yang percaya sama Tuhan di padang gurun total. Itu yang bisa ngalami tanah Kanaan. Yang lain 20 tahun ke atas itu semuanya mati. Bukan karena Tuhannya, karena ketidakpercayaan. Jadi membuat orang itu tetap hidupnya susah, tetap hidup dalam padang gurun karena gak percaya. Jadi kalau saat ini kita nggak mendapatkan berkatnya Tuhan, janjinya Tuhan, pertolongan Tuhan, bukan karena Tuhannya. Hai kamu angkatan yang tidak percaya, kata Tuhan. If you can believe, kalau engkau bisa percaya, all things are possible. Nah, saya tahu ini tidak mudah. Tapi bukan berarti ini tidak bisa dilakuin. Ini tinggal kita mau mana yang mau kita pelajarin. Keraguan atau kepercayaan. Yang kita perhatikan tuh apa? Caranya gimana? Simple sebetulnya. Saya selalu diingatkan sama Tuhan. Seperti minggu lalu saya katakan begini. Yang tadi pertanyaan gini, apakah Tuhan mau nolong saya? Apakah Tuhan berkenan kepada saya? Apa istilahnya saya pernah melakukan salah, beli segala macam. Apakah Tuhan mau jawab doa saya? Satu hal yang kita harus tahu, Dia itu Bapa. Saya ini, Tuhan mengingatkan saya sebagai seorang Bapa. Saya punya anak. Bagaimana kebutuhan anak saya akan cukupi. Di mana saya lebih mementingkan kepentingan keluarga dibandingin diri sendiri. Ya misalnya yang kemarin minggu lalu saya katakan, ketika anak saya mau minta sepatu, padahal mereka sudah punya sepatu. Tapi karena mereka punya keinginan punya sepatu yang lebih bagus. Saya sebagai orang tua mendengar kayak gitu, ya sudah saya beli. Kenapa? Karena saya punya kemampuan, saya punya uangnya. Yang kedua, karena saya sayang sama mereka. Jadi Tuhan hanya mengingatkan saya, kebaikan Tuhan itu seharusnya kita sadari. Kalau saya sebagai bapak, saya melihat saya aja nih manusia yang gak sempurna, yang manusia yang pokoknya nggak sempurna, bukan bapak yang baik gitu ya. Tapi dia sebagai bapak yang baik gitu loh. Saya aja melakukan yang baik buat anak saya, apalagi bapak kita di surga. Amin. Apalagi bapak di surga ketika kita punya keinginan itu nggak jahat. Keinginan itu baik, keinginan itu benar. Kenapa dia nggak bisa ngasih ke kita? Dia punya kemampuan. Dia punya kekayaan. Dia adalah Allah yang baik. Kenapa kita tidak mempercayai bahwa Allah bisa memberikan apapun yang kita inginkan, asal itu tidak bertentangan sama firman Tuhan? Ya pasti Allah bisa memberikan kepada kita. Cing, ini kan cuci muka cing. Tiap minggu saya lihat ngantuk terus. Kalau kita tidak membayangkan bahwa Allah itu baik, bahwa Allah itu mampu, karakternya Allah itu seperti apa, kita tidak akan mempunyai sebuah keyakinan sama Allah. Ini harus kita punya. Jadi learn to believe. Pelajari untuk percaya. Bukan mempelajari masalah untuk jadi ragu. Jadi fokus kita adalah Tuhannya. Kita harus belajar menguasai pikiran kita. Jadi ketika ada setan mencoba membuat kita ragu, gua gak mau pelajarin keraguan. Gua mau pelajarin kepercayaan. Dia lemparin lagi, no. Firman mengatakan atau Allah itu Allah yang baik.
Jadi setiap intimidasi, setiap hal-hal yang mencoba membuat kita tertekan atau membuat kita kecewa, membuat kita jadi bingung, stres. Tolak itu semua. I don't want to learn how to doubt. Gue mau belajar percaya. Amin. Usahakan setiap hari. Bukan sehari 2 hari setelah dengar khotbah ini kalian punya menggebu-gebu. Tapi besoknya lusanya lupa. Nah, kita harus punya fighting spirit yang kuat. Learn to believe. Amin. Not to learn to doubt. Jadilah orang-orang yang diberkati Tuhan secara roh, secara fisik, secara jiwa. Adalah orang-orang yang diberkati berlimpah. Mintalah sesuatu yang luar biasa. Mintalah sesuatu yang apalagi yang gak mungkin. Karena yang gak mungkin itulah Tuhan bisa kerjakan. All things are possible. All things are possible. If I can believe. Jika saya bisa percaya. Jadi mulai hari ini stop pikirin keraguan. I never learn to doubt. Yuk, ikutin saya. I never learn to doubt. I learn to believe. Yes. Makanya saya senang kalau orang ngedengar kalau khotbah itu mantap, tegas dan bold, punya keyakinan yang kuat. Jadi ada isinya. Saya bisa mengatakan pizza itu enak atau tidak enak karena saya pernah ngalamin. Pernah makan. Enak. Tapi kalau saya nggak pernah makan, bagaimana saya ngomong dengan yakin? Jadi orang khotbah harus punya pengalaman pribadi sama Tuhan dengan apa yang dikhotbahin. Sehingga akan menjadi sebuah khotbah yang berisi. Memang kelihatan jadi sombong, kagak. Itu menyatakan siapa dia dalam Tuhan. Amin. Makanya kalau ngelihat pengkhotbah itu 5 aspek. Kerohanian sama Tuhan, keluarganya benar bagus apa tidak, tubuhnya adalah baik, dia menjaga atau tidak, badannya, sehatnya, kerjaannya, keuangannya, diberkati atau orang miskin. Maka saya nggak setuju kalau hamba Tuhan itu mesti miskin. Kalau hamba Tuhan itu kaya, wah itu hatinya di duit. Kalau gue kasih duit lu dia mau. Yang penting semuanya seimbang. Amin. Jadi namanya kepercayaan dan ketidakpercayaan itu yang saling tarik menarik. Yang bisa membuat kita percaya, udah jangan pelajarin. Tapi belajarlah, perhatikan yang percaya. Yang negatif ketika dilempari sama setan, tolak itu semua. Dan punyalah keyakinan dalam diri kita bahwa Allah itu baik,
Allah itu mampu dan saya juga mampu dipimpin sama Tuhan. Saya juga mampu dengar suara Tuhan. Saya juga mampu dikasih hikmat dan tahu. Jadi bukan cuma Tuhan saja, tetapi diri kita juga kita harus encourage. Kita yakinkan diri kita sendiri. Karena saya anak Allah. Amin. Kita harus tahu siapa diri kita di dalam Tuhan. Kita harus tahu. Kalau enggak, ada yang WA sama saya bilang, saya cuma ngomong gini, kenapa sih hidup di bumi harus susah? Mau ngapain sih susah waktu di bumi itu susah-susah? Hidup susah, mau ngapain sih? Sedangkan Kristus datang hanya untuk memberikan hidup. Dia datang memberikan namanya kehidupan. Kenapa jadi orang Kristen mau hidup susah? Padahal janjinya Tuhan adalah hidup yang bahagia. Tapi kenapa sih mau hidup susah? Kenapa sih? Apabila engkau memperhatikan perintah-perintahku, ya kan, dan melakukannya, maka damai sejahtera Allah seperti sungai yang tidak pernah kering dan seperti ombak laut yang tidak pernah berhenti. Demikianlah yang namanya kebahagiaan kita, berkat kita. Itu firman yang ngomong, bukannya saya. Kalau saya nggak ngalamin, berarti saya yang blow on. Problemnya itu tidak diberikan oleh Tuhan dengan gratis. Problemnya tanah Kanaan itu diberikan sama Tuhan tanpa peperangan. Orang Israel harus perang dulu untuk bisa dapat. Tuhan tidak memberikan secara gratis, mereka harus perang dulu. Itu problemnya. Semua janji Allah, semua berkatnya Allah itu tidak gratis. You must fight. Jadi yang namanya keberhasilan, yang namanya kekayaan, yang namanya kebahagiaan itu bukan gratis terjadi dengan begitu saja. Kagak. Kita harus melangkah ngambil. Nah, orang Kristen pinternya doa doang. Kita ini pinternya diajarin doa. Tapi untuk melangkah, untuk percaya, untuk mengambil, untuk kerja, enggak diajarin. Yang penting doa, Allah itu dengar doa kita. Tetapi males, yang enggak dapat. Gak bisa. Itulah kenapa. Ya, anak-anak saya udah suruh kerja. Walaupun mereka kuliah. Supaya menghilangkan kemalasan. Supaya mereka fight untuk sesuatu yang mereka mau punya. Untuk mereka yang mau ingin dapatkan sesuatu, ya harus fight. Lu mau kerja dulu sono. Karena memang begitu cara kerjanya Tuhan. Tidak mudah. Semuanya harus diambil. Amin. Sehingga tahu diri. Itulah yang saya harus lakukan. Fight. Kita harus fight untuk percaya. Jadi mulai hari ini, ingatin aja, never learn to doubt. Never learn to doubt, but learn to believe. Amin.
Jika diserang, diintimidasi, tepis aja. Firman ngomong berkatakan begini, gue gak mau pelajarin cara keraguan, gue mau pelajarin apa yang Tuhan ngomong. Lakukan gitu terus-menerus. Sampai itu, siapa itu setannya akhirnya minggat. Enggak, ketika Tuhan Yesus dicobai, dia kan menang kan? 3 kali itu menang, dicobai dia menang, itu setan pergi. Memang dia memperhatikan dari jauh, kalau dia bisa kerjain. Tapi prinsipnya ketika itu setan ngelihat di kitanya gak bisa ditembus, dia pergi. Enggak? Setan tuh selalu nyerang kita. Gak mungkin enggak. Tapi kalau kita sudah punya yang namanya pertahanan yang kuat, dia bilang, wah gak usah tembus, udahlah. Kita caw aja lah. Gak bisa. Kita harus punya keyakinan 100%. Makanya saya senang kedengar, memang saya dengar khotbah luar sih, hamba Tuhan luar sih. Kelihatannya sombong. Tapi bagi saya tidak melihat kesombongan, tapi saya melihat keyakinan. Confidence akan firman Tuhan. Hanya orang-orang yang punya confidence sama firman Tuhan itu akan bold, tegas ngomongnya. Begini loh. Seringkali kalau saya ngomong sesuatu itu bukan nonjolin, bukan. Bukan membanggakan diri, bukan. Bagaimana saya bisa khotbah? Misalnya khotbah masalah sebagai bapak atau masalah sebagai orang tua. Bagaimana saya bisa ngomong nih sebagai bapak nih kayak begini-gini. Kalau saya nggak punya pengalaman atau kesaksian ketika saya ngajarin anak saya, apa yang saya omongin? Jadi semuanya kan teori. Tapi ketika apa yang saya omong saya katakan inilah yang terjadi, apa yang terjadi? Ini ketika saya melakukan A, jadinya B gitu loh. Jadi saya melihat kesaksian yang saya ngomongin itu bukan tujuannya untuk membanggakan diri saya, tetapi tujuannya apa? Ini loh apa yang saya ngomongin. Kejadian kayak begini. Untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melihat firman ini benar. Jadi ketika hamba Tuhan si Jesse ngomong di bagaimana dia kayanya, bagaimana dia mendapat ini, bla bla segala macam, itu dia menunjukkan gue punya kepercayaan sama firman Tuhan. Ini gue dapatnya begini. Jadi firman Tuhan itu harus ada aplikasinya yang membuat nyata dia ngalamin. Dan ketika dia ngalamin dia ngomong dengan yakin gitu loh. Dan punya yakin itu bukan berarti dia nyombongin, tetapi dia menunjukkan firman Tuhan itu benar. Lebih baik mendengar khotbah orang-orang yang punya power karena punya pengalaman daripada orang yang ngomongnya marah-marah tapi nggak ada namanya proof. Apa namanya proof? Pembuktian. Bukti. Cuman ngomongnya doang. Nah kalau kita lihat kan mau beli di Topet lah, mau beli apa, kita kan lihat apa? Reviewnya kan. Reviewnya bagus gak? Wah bagus nih, barangnya bagus, kita beli. Memang harus seperti itu, firman Tuhan harus ada pembuktian. Oke, hari ini kita belajar untuk percaya. Ya. Jadi mulai hari ini seterusnya pertahankan. Ini benih. Jangan sampai dimatiin lagi. Ya, udah capek-capek nanam. Saya tahu itu butuh proses. Enggak langsung berbuah. Untuk punya 100% itu enggak langsung, tidak langsung. Ya. Tapi harus naik dong. Masa sih status 50%? Kalau 50% percaya nggak percaya, percaya nggak percaya, percaya nggak percaya, percaya nggak percaya, makanya nggak dapat apa-apa. Tapi ketika kepercayaan itu makin kuat, makin kuat, makin kuat, stres, tertekan tuh makin kurang, makin kurang. Kita nggak stres, kita nggak jadi bingung, kita nggak kebingungan lagi, tapi kita mulai menjadi percaya. Memang belum 100%, tapi minimal kita sudah ngelihat progresnya. Amin.
Jangan udah sampai 90%, dengar yang lain, bang, langsung. Tuhan, kok begini? Kau gak mengasihi saya? Aku gak percaya. 90%, beng. Mati itu benih. Terus sadar lagi. Mulai lagi dari nol. Kapan kelarnya? Makin mempertahankan itu susah. Susah. Saya tidak mengatakan itu mudah. Tapi belajarlah untuk percaya. Not learn to doubt. Amin. Saya harus menang, saya harus bisa. Saya harus menang, saya harus bisa. Negatif thinking masuk, coba. Enggak, gue bisa, gue mampu. Terus. Sampai kita punya 100%. Amin. Oke, demikian firman Tuhan.